Halo teman-teman, selamat datang di channel Motivasi Harian. Di episode kali ini, saya akan membawa teman-teman ke dunia penuh motivasi dan perjuangan. Hari ini, saya akan membahas kisah luar biasa tentang seorang anak desa yang berhasil meraih mimpinya dan menjadi pemimpin besar di dunia politik. Tidak hanya itu, ia juga berhasil membongkar kasus korupsi yang menguncang negeri. Kisah ini penuh dengan inspirasi, tekad, dan semangat pantang menyerah. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, Mimin ada pantun buat teman-teman. Jalan pagi di tepi sawah, angin sepi membawa semangat. Anak desa jadi pemimpin megah, korupsi dibongkar negeri pun selamat. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu update dengan cerita inspirasi lainnya. Langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang anak lelaki yang bernama Arya. Arya hidup di tengah keluarga petani yang sederhana. Arya tumbuh dengan semangat kuat untuk belajar. Meski keluarganya miskin, ia tidak pernah merasa kekurangan semangat dan dukungan dari orang tuanya yang selalu mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan kerja keras. Sejak kecil, Arya memiliki impian yang besar untuk merubah nasib desanya dan juga negaranya. Arya dikenal di desanya sebagai anak yang cerdas dan rajin. Meskipun sarana pendidikan di desanya terbatas, ia selalu berusaha mencari ilmu dengan segala cara, termasuk meminjam buku dari teman-teman di kota. Setiap kali ada kesempatan, Arya ikut mendengarkan berita di radio desa, terutama tentang politik dan masalah negara. Di sanalah ia mulai menyadari bahwa korupsi adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi negaranya saat ini. Saat usianya menginjak remaja, Arya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke kota besar. Berkat kecerdasannya, ia mendapatkan beasiswa di salah satu sekolah menengah terbaik di ibu kota. Di sana, Arya bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang dan mulai memahami lebih dalam tentang dunia politik dan masalah-masalah yang dihadapi negaranya. Impiannya untuk menjadi pemimpin politik semakin kuat. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, Arya melanjutkan ke perguruan tinggi dengan beasiswa. Ia memilih jurusan ilmu politik karena yakin perubahan besar hanya bisa dilakukan melalui kebijakan dan keputusan politik. Selama kuliah, Arya aktif dalam organisasi mahasiswa yang kritis terhadap pemerintah, terutama dalam hal-hal pemberantas korupsi. Ia menjadi salah satu tokoh mahasiswa yang vokal dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan. Ketika Arya lulus dari perguruan tinggi, ia tahu bahwa jalan menuju perubahan tidak akan mudah. Namun, dengan dukungan teman-teman dan masyarakat desanya, Arya memutuskan untuk terjun langsung ke dunia politik. Ia mencalonkan diri sebagai anggota dewan dari daerahnya, dan berkat reputasinya yang bersih dan tulus, ia berhasil memenangkan kursi di dewan. Kini menjadi titik awal perjalanan politiknya. Sebagai anggota dewan termuda, Arya mulai mengekspos berbagai praktik korupsi yang dilakukan oleh penjabat-penjabat tinggi. Ia menyadari bahwa korupsi sudah menjadi penyakit yang mengakar dalam pemerintah. Dengan data yang dikumpulkannya selama bertahun-tahun, Arya mulai melakukan penyelidikan mendalam. Ia tidak takut menghadapi ancaman dan tekanan yang datang dari lawan-lawan politiknya. Setiap langkah yang diambil Arya selalu penuh resiko. Namun ia percaya bahwa kejujuran adalah pohon yang buahnya manis meski tumbuh lambat. Arya tidak gentar ketika beberapa penjabat berusaha menjatuhkan kredibilitasnya dengan menyebar fitnah. Ia tetap berdiri teguh pada prinsipnya bahwa korupsi adalah musuh rakyat, dan ia bersumpah untuk membongkarnya hingga ke akar-akarnya. Pada suatu hari, Arya menemukan bukti kuat yang bisa mengaitkan beberapa penjabat tinggi dengan skandal korupsi besar. Tanpa ragu, Arya membawa bukti tersebut ke publik.
Negara terguncang dengan pengungkapan ini, dan banyak penjabat yang terlibat akhirnya diadili. Nama Arya menjadi sorotan nasional sebagai pejuang anti korupsi, seorang pemimpin muda yang berani melawan arus. Pengungkapan ini tentu saja tidak diterima begitu saja oleh pihak-pihak yang merasa terancam. Arya menerima banyak ancaman, bahkan dari orang-orang yang dulu dianggapnya teman. Namun, Arya tidak pernah gentar. Ia selalu mengingatkan pepatah yang diajarkan ayahnya. Berjalan di atas kebenaran tidak akan membuatmu tersesat, meski jalannya berbatu. Keberhasilan Arya membongkar skandal korupsi ini membawa dampak besar pada karir politiknya. Ia dikenal sebagai sosok yang jujur dan tegas. Dalam pemilihan berikutnya, Arya mencalonkan diri sebagai presiden dengan janji untuk membersihkan pemerintah dari korupsi. Rakyat yang sudah lelah dengan korupsi masih memberikan dukungan penuh kepadanya. Arya pun terpilih menjadi presiden, menjadikannya presiden termuda dalam sejarah negara tersebut. Sebagai presiden, Arya segera meluncurkan reformasi besar-besaran di bidang hukum dan pemerintah. Ia memperkuatkan lembaga anti korupsi dan mendorong transparansi dalam setiap kebijakan politik. Memerangi korupsi adalah memerangi kemiskinan. Begitu Arya sering berkata. Ia tidak hanya fokus pada pemerintahan pusat, tetapi juga melakukan perubahan di tingkat daerah, termasuk memberikan perhatian lebih kepada desa-desa terpencil seperti kampung halamannya. Reformasi yang dijalankan Arya tidak selalu berjalan mulus. Banyak pihak yang mencoba menggagalkan upayanya, terutama mereka yang masih memiliki kepentingan dalam sistem korup yang sudah lama tidak terbongkar. Namun Arya tetap teguh. Ia percaya bahwa air yang terus menetes lama-kelamaan akan melubangi batu. Dengan kesabaran dan ketegasan, ia melanjutkan perjuangannya. Selain memberantas korupsi, Arya juga memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil. Ia tahu bahwa untuk menghapus korupsi, kemiskinan juga harus diberantas. Oleh karena itu, ia mendorong pembangunan infrastruktur di desa-desa, meningkatkan akses pendidikan, dan menyediakan layanan kesehatan yang lebih baik. Bagi Arya, memimpin adalah tentang melayani, bukan dilayani. Upaya Arya tidak sia-sia. Perlahan rakyat mulai merasakan perubahan. Kasus korupsi di berbagai sektor mulai menurun, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah semakin meningkat. Negara yang dulu dikenal penuh korupsi mulai bangkit menjadi lebih transparan dan adil. Arya tahu bahwa perjalanannya masih panjang, tetapi ia tidak pernah lelah berjuang. Namun, di balik semua keberhasilannya, Arya tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia sering kembali ke desanya untuk mengingatkan dirinya sendiri akan perjuangan dan nilai-nilai yang diajarkan orang tuanya. Pohon yang tinggi tak akan kuat tanpa akar yang dalam. Begitu sering diucapkannya. Desa tempat ia dilahirkan kini berkembang pesat berkat perhatian khusus dari pemerintah di bawah kepemimpinannya. Meskipun hidupnya kini penuh dengan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin negara, Arya tetap sederhana dalam kehidupannya sehari-hari. Ia tidak pernah tertarik pada kemewahan dan tetap hidup dengan penuh kesederhanaan, sebuah sifat yang diwarisinya dari orang tuanya. Arya selalu mengatakan bahwa kekuasaan tanpa kerendahan hati hanya akan membawa kehancuran. Namun dalam perjalanan karir politiknya, Arya juga mengalami kegagalan dan tantangan besar. Beberapa kebijakan yang ia terapkan tidak selalu diterima oleh semua kalangan. Namun Arya percaya bahwa kegagalan adalah guru terbaik. Jangan pernah takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar untuk bangkit menjadi lebih kuat. Katanya kepada para pemuda yang sering meminta nasihatnya. Kepemimpinan Arya telah membawa perubahan besar di negaranya. Ia menjadi simbol harapan bagi generasi muda, menunjukkan bahwa siapapun, bahkan seorang anak desa pun, bisa meraih posisi tertinggi jika memiliki tekad yang kuat dan integritas yang tinggi.
Arya membuktikan bahwa kejujuran dan keberanian adalah modal terbesar dalam menghadapi dunia yang penuh tantangan. Dalam tahun terakhir kepemimpinannya, Arya semakin fokus pada pembangunan generasi muda yang tangguh dan berintegritas. Ia percaya bahwa masa depan bangsa ada di tangan mereka yang jujur dan berani melawan ketidakadilan. Arya bertekad untuk meninggalkan warisan kepemimpinan yang tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses yang benar. Ketika masa jabatannya sebagai presiden berakhir, Arya meninggalkan panggung politik dengan kepala tegak. Ia tidak hanya berhasil membongkar kasus-kasus korupsi besar, tetapi juga membawa perubahan nyata bagi bangsa dan negaranya. Jangan menilai seseorang dari posisi yang ia capai, tetapi dari rintangan yang ia hadapi untuk sampai ke sana. Begitu pesan terakhir Arya sebelum ia kembali ke desanya untuk menjalani hidup yang lebih tenang. Pesan yang dapat teman-teman ambil dari video ini adalah, seperti kata pepatah, berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Setiap perjuangan pasti ada hasilnya. Jangan pernah menyerah sebelum mencapai tujuan. Ingatlah, semua kesulitan hanya sementara, dan kesuksesan akan datang bagi mereka yang sabar dan gigih. Jadi, tetap semangat dalam setiap langkah. Kalau teman-teman suka dengan video ini dan merasa termotivasi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman enggak ketinggalan video-video inspirasi lainnya. Saya akan selalu hadir dengan cerita menarik yang akan menguatkan semangat teman-teman. Jadi pastikan teman-teman selalu mampir di channel ini, karena di sini teman-teman akan selalu menemukan inspirasi dan motivasi untuk setiap tantangan dalam kehidupan teman-teman. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga kisah yang saya bagikan bisa memberikan inspirasi dan semangat baru untuk teman-teman semua. Saya sangat menghargai dukungan teman-teman, karena tanpa teman-teman channel ini tidak akan berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya.